yang lebih dapat kita pertanggungjawabkan secara sejarahnya. Demikian dari saya Pak Sukri, semoga kegiatan ini terus Bapak terus tidak pernah berhenti ya Pak Sukri, nanti membuat narasi-narasi yang kemudian kita bantu promosikan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat selalu dan terima kasih Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky atas masukannya. Semoga nanti saya mohon izin dulu Pak, ini harus ke airport dulu. Oke, terima kasih Bu Rizky. Ya, insya Allah nanti dari webinar ini kita bisa manfaatkan baik dari kementerian yang terkait. Baik, kita lanjutkan ke Mas Santos kembali. Silakan Mas Santos. Kita mulai sekitar 15-20 menit. Silakan. Waktu dan tempat. Oke. Sampai jam berapa Mas Adit? 14.23 sekarang? Kurang lebih 14.45 lah. 14.45, siap. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Kiki, ya, terima kasih Pak Gozim, terima kasih Mas Adit, terima kasih Pak Supri dan saudara-saudaraku yang hadir di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi seperti yang diterangkan oleh Pak Gozim, saat ini adalah saat Kala Suba. Jadi Kala Suba itu saatnya Nusantara lama yang jaya akan kembali lagi bangkit. Seperti Pak Gozim katakan tadi, sejarah itu akan berulang seperti berulangnya musim panen, seperti berulangnya iklim. Itulah yang akan terjadi. Menurut perhitungan Pak Gozim, sekarang ini adalah Kala Suba. Kala saatnya, waktu saatnya Nusantara bangkit. Waktu saatnya Nusantara kembali berjaya. Nusantara itu bukan hanya suatu bangsa, dan kejayaannya bukan hanya pernah, tapi dia akan kembali lagi jaya. Itulah takdir akan berkata seperti itu. Untuk kembalinya kebangkitan jaya Nusantara yang pernah terdahulu leluhur kita alami, itu kita harus belajar dari sejarah. Jadi belajar sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Saat ini, saat kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terpotong, kita gelap. Tidak bisa berancang-ancang untuk lompat ke depan. Karena latar belakang sejarah kita tertulis selama ini tidak demikian. Sejarah mainstream mencatat leluhur kita tertulis di sejarah tidak demikian. Awal kerancuan dimulai dari perhitungan awal tahun kita di prasasti. Awal kerancuan sejarah Nusantara, awal kerancuan sejarah Indonesia berangkat dari kita mengamini tahun penghitungan awal tahun Saka di prasasti 78 Masehi. Itulah penyebab tidak ada sejarah Nusantara sebelum tahun itu. Mudah-mudahan ini berlanjut sesuai harapan Bu Kiki. Sebelum kita ke Departemen Kepariwisataan, kita harus induksi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kita harus riset kembali kesejarahan kita. Kita harus resetting kembali pencatatan sejarah leluhur kita. Tidak demikian yang tertulis selama ini. Data valid tentang dokumen leluhur Nusantara ada di Leiden. Kalau ketebalannya itu dijajar, itu 12 km. Itu data-data valid tentang leluhur kita yang terbelenggu, terpasung di Leiden. Alhamdulillah bersyukur Astungkare ada Pak Gozim yang bersusah payah secara pribadi menghitung, meneliti awal tahun Saka. Didapatlah oleh beliau Pak Gozim 6.123 sebelum Masehi. Itulah awal tahun Saka, walaupun subjektif tidak apa-apa.
Karena apa? Institusi pengambil kebijakan tidak pernah memberitahu kepada kita, kepada masyarakat, apa dasar penghitungan 78 Masehi dipakai untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Ini tidak pernah ada penjelasan. Yang saya dapatkan, yang Santo dapatkan, tahun 78 Masehi itu adalah kaum bangsa Arya, kaum Saka. Kaum Saka itu leluhur kita, Arya. Saka, Cakya itu tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Itulah kaum Saka leluhur kita. Tahunnya adalah tahun Saka. Dan perhitungan awal tahun Saka itu tidak dimulai 78 Masehi. Salah besar. Jadi harus diriset untuk penghitungan awal tahun Saka itu. Kaum Saka itulah yang kalau kita lihat dari perhitungan yang didapat oleh Pak Gozim itu sudah 5.000, 6.000 sebelum Masehi sudah ada. Kaum Saka itulah yang ekspansi ke 3/4 muka bumi. Kaum Saka leluhur kita yang oleh sejarawan Eropa sebut dengan Skythia. Skythia itulah adalah Cakya, Mahai Cakya, Saka, Sakya itu tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahai Cakya. Falsafahnya apa? Falsafahnya saya temukan, Santo Sabda pribadi temukan adalah bernama Dharma. Dharma itulah yang dibawa oleh kaum Saka tahun 3000 SM sampai ke tanah India. Tahun 3000 SM dibawa oleh yang disebutnya oleh sejarawan Eropa sebut dengan kaum Brahmanism. Brahmana. Anak cucu keturunan Brahmana sampai saat ini ada di Bali. Jadi falsafah dasar yang mendasari lahirnya 3 ajaran besar di India itulah Dharma. Tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana. Kemudian Vinaya Dharma Cita Kaya. Jelas itu Dharma. Jadi Dharma itu ajaran leluhur kita yang sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Dharma, Dharmic original. Untuk membedakan bahwa Dharma itu tidak Buddhism, tidak Jainism, tidak Hinduism, tapi mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. 1500 SM, bangsa Cakya, Saka itu mulai menulis Weda yang terbagi 4. Jadi kaum Saka 3000 SM itu sudah ekspansi ke 3/4 muka bumi, mewarnai India, melahirkan 3 ajaran, Buddha, Jaina, dan Hinduism baru tahun 1830 formil Hindu ditambah Isme itu 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Jadi dipahami seperti itu. Jadi kesimpulan penelitian Santo Sabda selama ini tentang situs-situs tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara itu berkesimpulan tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, baik Hinduism maupun Buddhism. Ini konteks kesejarahan ya, tidak dalam rangka mendeskripsikan suatu agama. Situs-situs di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam tidak berdasar atau tidak pada ajaran yang terlahir di India, baik Buddha maupun Hindu. Itu salah besar. Tadi saya lihat ada yang di chat itu, lalu apa bentuk patung yang di Borobudur? Itu adalah kontemplasi spiritual ajaran leluhur kita yang disebut Topo Broto, Tapa Brata versi Sunda, Upasena Bali, Kamala versi Sulawesi. Dan pembelajarannya itu saya temukan itu di Sumatera, di Candi Muara Takus. Di situ ada yang kedua yaitu mencari objek. yang kesulitan seperti terlahir sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, sebelum Hindu terlahir. Jadi salah besar kalau seandainya situs-situs di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam di Nusantara itu disebut berdasar pada salah satu ajaran agama yang terlahir di India. Ini mohon di cross check, di recheck kembali
bagi yang berwenang, pengambil keputusan. Ini penting untuk mengedukasi generasi akan datang bahwa leluhur kita tuh tertulis di sejarah selama ini tidak demikian. Jadi seperti itu. Dan kita, Pak Sukri, kita tidak hanya berwacana, kita tidak hanya bereforia tentang kesejarahan leluhur kita yang sudah maju, tapi kita mengedukasi untuk menemukan kembali sejarah yang benar. Jadi tidak hanya Nusantara, Bu Kiki ya. Jadi kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita. Jadi edukasi mengembalikan sejarah benar, melihat kembali situs-situs di Nusantara, melihat kesejarahan kita dengan cara yang benar. Jadi Pak Sukri, kami itu punya moto, benar sejarahnya, beda-bedanya, beda wisatanya. Kemudian tidak hanya Asia, bahkan Asia akan kembali sejarahnya benar, kemudian Asia Tenggara itu akan menjadi satu nama bernama Nusantara. Jadi moto untuk ASEAN adalah kembalinya sejarah benar, ASEAN adalah Nusantara kita. Jadi kepada saudara-saudaraku saat ini ada, mari kita true back history of Indonesia, kembalikan sejarah benar. Kita menyaksikan kembali jejak-jejak peradaban maju leluhur kita yang tidak terpublikasi seperti saat ini. Borobudur itu dibangun abad 9 berdasar perkiraan, tolong dicatat, perkiraan Kasparis, ya, itu dia tulis di disertasinya perkiraan. Jadi tidak dibangun pada saat itu. Gunadarma pun tidak berdasar namanya. Tidak ada menjelaskan nama tersebut dalam kesejarahan maupun silsilah kerajaan. Tapi yang Pak Gozim ceritakan tadi itu jelas berdasar buku, kemudian penghitungan tahunnya. Demikian harapan saya, pemerintah, institusi yang berwenang, yang berkewajiban tentang kependidikan, tolong meriset kembali kesejarahan kita. Usahakan kembali data-data valid, ulang kembali catatan sejarah selama ini yang dianggap benar, Alhamdulillah, demikian Pak Moderator. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya. Semoga ini titik awal untuk kemajuan kembali kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Penanggap dulu, Pak. Ada 2 penanggap di situ, Pak. Oh, baik. Apakah sudah hadir penanggapnya? Pak Dani sudah ada, itu Pak Dani. Pak Yori ada nggak, Pak Yori? Pak Dani silakan. Mungkin Ya, langsung ke Pak Dani. Silakan. Terima kasih Pak Sukri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini satu hal yang sangat menarik ya. Jadi sudah lama juga menjadi perhatian saya mungkin sejak penelitian Gunung Padang itu 2014 ya. Dan di setiap seminar saya selalu mempermasalahkan tentang tahun Saka ini. Perkenalkan, saya Dani Hilman Natawijaya. Background saya itu ahli geologi, khususnya kebencanaan geologi, khususnya gempa bumi. Jadi fokus keseharian di situ. Tapi kebetulan dalam 10 tahun terakhir ini, khususnya sejak penelitian Gunung Padang ya, saya tertarik ke bidang geoarkeologi yang berhubungan dengan sejarah, khususnya fokus ke hubungan antara sejarah kebencanaan dengan manusia. Nah, kalau yang berhubungan dengan tahun Saka ini, dari bidang saya melihat ada beberapa kejanggalan dari sejarah bencana Indonesia, sejarah kejadian gempa besar dan gunung api yang sama juga diterjemahkan dalam tahun Saka. Yang salah satunya yang mungkin banyak orang tahu adalah tentang letusan Krakatau Purba. Kalau yang paling terakhir itu kan letusan Krakatau tahun 1883.
Itu yang besar yang terakhir tercatat dalam sejarah. Tapi sebelumnya ada letusan yang bahkan lebih besar lagi. Waktu tahun 1883, Krakatau itu tingginya hanya sekitar 400 meter di atas muka laut. Nah, tapi yang sebelumnya, yang Proto Krakatau itu tingginya hampir mencapai 1000 meter. Jadi letusannya sangat besar. Dalam sejarah tidak tertulis, tapi untungnya dalam salah satu serat kuno, serat apa namanya itu ya, sebentar, itu serat Purwa, apa itu namanya, bisa di serat Purwa ya, Purwa apa? Saya jadi lupa nih. Purwa kira-kira. Itu ya Pak, apa ya Pak Kodim ya? Ya, biasanya ada ditulis itu di Pustaka Raja Raja. Pustaka Raja Purwa, betul. Pustaka Raja Purwa, Mas Dani. Ya. Terima kasih Pak Kodim. Luar biasa nih Pak Kodim ini menerangkan tentang apa Saka Kemasehi ini. Tapi saya tidak selalu nyimak saya nyimak pada Kang Hilman. Ya. Luar biasa. Sangat-sangat cocok dengan apa yang di pikiran saya begitu ya. Dan sekarang sudah mendapatkan pencerahan. Tapi terus terang saya belum mengerti sepenuhnya tentang ilmu kalender ini. Jadi saya harap saya berharap nanti Pak Kodim mau saya ganggu lah untuk berdiskusi lebih lanjut ya tentang penanggalan kalender ini. Jadi dari Pustaka Raja Purwa itu disebutkan bahwa letusan Krakatau Purba terjadi 338 Saka itu yang terjemahkan menjadi 400 berapa tuh? 78 tahun kan ya? 415 Masehi. Nah, pada tahun 415 Masehi itu tidak ada letusan besar. Dalam sejarah dunia juga tidak ada. Seharusnya ada, Pak. Seharusnya ada. Karena letusan yang lebih kecil seperti letusan ya Krakatau saja kan terrekod di seluruh dunia, menyebabkan gagal panen di mana-mana, menyebabkan penyakit yang Black Plague ya, di Eropa dan sebagainya. Tapi waktu 415 Masehi yang dikatakan ada letusan Krakatau Purba itu tidak ada. Kemudian teman saya, ahli gunung api yang kebetulan dia juga penasaran masalah itu, kemudian dia meneliti ke Selat Sunda, ke wilayah Krakatau, meneliti apakah ada hasil erupsi letusan Krakatau Purba itu di bawah letusan 1883. Kan kalau secara geologi itu lapisannya akan tercatat, Pak. Jadi ada tufa atau piroklastik atau pedus gembel dari 1883 dan di bawahnya seharusnya ada juga. Kalau 415 Masehi itu harusnya tidak begitu akan kelihatan, paling juga beda-beda 1 meter beberapa meter di bawah lapisan Krakatau 1883. Tapi dia bilang, itu peneliti gunung api dari Prancis itu teman saya, nggak ada itu Pak Dani, saya nggak percaya. Saya sudah cari-cari di alam, tidak ketemu itu letusan Krakatau Purba. Nah, menurut peneliti Amerika dulu yang sebelumnya juga meneliti, dia bilang memang ada, tapi kelihatannya umurnya jauh sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, kalau ribuan tahun sebelum Masehi, maka letusan Proto Krakatau itu harusnya memang tidak beberapa meter, tapi mungkin lebih dari 10 meter di bawah 1883. Ya tentu saja tidak ketemu oleh peneliti saya yang orang Prancis itu, gitu ya. Itu satu. Jadi saya bilang, wah ini nggak beres ini. Jadi seharusnya letusan Krakatau Purba itu tidak 415 Masehi, tapi ribuan tahun sebelum Masehi. Kemungkinan 5.000 tahun tahun yang lalu atau lebih tua lagi. Kemudian di sejarah gempa Indonesia yang dikumpulkan oleh salah seorang peneliti di zaman Belanda, Mr. Wickman, itu juga ada beberapa deskripsi ya yang menyebutkan bahwa sekitar 1000 Saka, lagi-lagi diterjemahkan ke Masehi jadi 1078 Masehi, di antara itulah begitu ya. Dia bilang ada terjadi satu peristiwa besar yang menyebabkan pemisahan pulau-pulau Jawa, Sumatera. Kemudian juga ada pemisahan Madura dari Jawa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah geologi itu satu hal yang betul-betul goblok gitu ya. Tidak ada pemisahan Jawa, Sumatera 1000 Masehi. Yang saya tahu pemisahan pulau-pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu terjadi karena kenaikan muka air laut setelah zaman es di Indonesia 20.000 tahun yang lalu. Es mencair, kemudian air laut naik tiba-tiba,
kenaikannya itu dari 20.000 sampai sekarang itu sekitar 130 meter. Jawa dan Sumatera mulai berpisah, sudah mulai sejak 11.000, kemudian yang betul-betul berpisahnya itu sekitar 5.000-an tahun lalu ya. Jadi 7.000 sebelum Masehi itu sudah mulai pada berpisah begitu ya. Jadi agak cocok dengan awal permulaan dari tahun Saka itu. Jadi ya lagi-lagi dari sejarah gempa, dari pemisahan pulau-pulau Indonesia, tahun Saka yang kita percaya sekarang ditambah 78 tahun itu kelihatannya tidak benar begitu ya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kodim, oleh rekan Santosaba, ini satu hal yang harus betul-betul diteliti habis-habisan gitu ya. Seharusnya ini menjadi perhatian besar para sejarah dan para arkeolog Indonesia. Meskipun sampai sekarang saya masih heran gitu ya, kenapa hal yang sebesar ini masih belum diperhatikan dengan benar. Jadi saya sangat mendukung hal ini memang harus betul-betul masuk ke ranah akademis kita begitu ya. Kemudian juga misalnya kalau kita melihat logika geografi geologi juga begitu ya. Kan sekarang ini sejarah Indonesia ditempatkan sangat-sangat muda begitu ya. Kasarnya sih bangsa Indonesia itu kan dianggap seperti anak bawang terhadapan India dengan Cina begitu ya. Semua candi-candi di Indonesia juga dianggapnya adalah turunan dari peradaban Hindu-Buddha itu. Yang tadi sudah dibilang kan tidak benar Pak Hodimnya, dibilang Pak Santosaba juga. Tadi Pak Hodim, saya salut juga Pak Kodim sudah menantang ke para sejarah dan arkeologi. Ya sudah, kalau tidak percaya silakan saja dating seluruh situs-situs sejarah di Indonesia. Itu benar sekali Pak Hodim. Benar sekali. Jadi sampai sekarang data carbon dating itu hampir tidak ada, Pak. Setahu saya, situs Borobudur, Penataran, mau situs Batujaya, situs Trowulan, itu tidak ada data carbon dating yang bagus, yang benar-benar valid begitu ya. Jadi semuanya berdasarkan tahun Saka itu. Kemungkinan prasasti juga tidak betul-betul dikaji dengan baik begitu ya, Pak. Jadi seharusnya salah satu usaha untuk verifikasi perhitungan tahun Saka yang sudah dikaji oleh Pak Hodim ini, ya kita harus mendating dengan perhitungan dating absolut semua situs sejarah Indonesia, termasuk tadi yang Muara Takus itu juga menurut saya sih belum ada juga dating yang baik begitu ya. Jadi itu satu tantangan. Memang salah satu kelemahan dari para arkeolog kita di Indonesia itu kebanyakan background-nya sosial ya. Kalau untuk carbon dating itu lebih memerlukan background seperti saya dari geologi ya, karena itu yang sebetulnya keahlian kami itu, keahlian saya juga dalam carbon dating. Nah ini balik lagi ke yang logika geologi. Di India itu puncak kemasan sejarahnya yang di peradaban Mohenjo-daro Harappa itu, cari dari batu bata itu ya. Itu kan 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi waktu 3.000 tahun sebelum Masehi, India itu sudah seperti Paris lah ya. Paris seperti di dunia sekarang. 3.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Betul Pak. Sebelumnya kan perkembangannya dari 9.000-an gitu ya. Ya. Tapi 3.000 jadi sebelum bangsa Arya mereka klaim datang itu. Ya. Jadi sebetulnya saya juga curiga dengan Batujaya pun setua itu gitu ya, paling tidak. Jadi kita bayangkan kan Nusantara itu kalau lihat dari sumber daya alamnya ya, itu kan jauh-jauh lebih kaya kita ini. Dari segi penghasil emasnya, minyaknya, kemudian juga kesuburan tanahnya luar biasa begitu ya. Jadi tidak masuk akal kalau misalnya ada satu bangsa yang jaya di India 3.000 tahun sebelum Masehi, kemudian di kita masih primitif, mereka tidak mengokupasi Nusantara. Kan seharusnya bangsa yang besar dia akan mencari tanah-tanah yang bagus, akan dia kuasai. Kan ini enggak. Artinya di Nusantara waktu 3.000 tahun sebelum Masehi, peradabannya tidak kalah dengan India, sehingga bangsa yang di Mohenjo-daro Harappa itu ya tidak berani juga dia menaklukkan Nusantara gitu ya. Ya, barangkali demikian dulu ulasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih, Silman. Mungkin tanggapan yang satu lagi sudah datang belum ya, Mas Sakit?
Mas Yori ya. Pak Yuri Antar ada nggak? Kalau enggak kita minta tanggapan dari ASEAN, Pak. Ada Datuk Mirhan ini, beliau adalah CEO dari ASEAN Digital. Karena tadi kita menyebut adalah ASEAN adalah apa namanya, Nusantaranya, dulunya Nusantara ASEAN. Kita kasih waktu untuk Pak Datuk Mir. Halo, Datuk Mir. Nggak ada, Datuk. Nggak, belum on ya, masih di mute. Datuk Mir bisa join? Oke, silakan lanjut Pak Moderator. Datuk Mirnya lagi tidak on. Mohon bisa di-mute. Ya, silakan Pak Moderator. Baik, makasih. Kita lanjut kalau gitu kita ke bagian sesi tanya jawab. Mungkin kita buka saja ya. Kita coba lihat dari chat sebentar. Mungkin dari Mas Galuh ya, kalau salah ini. Di chatnya bertanya terkait Mas Galuh bisa buka aja untuk menanyakan langsung. Silakan, Mas Galuh Wahyu. Ini Mas Galuh Wahyu ini bertanya tentang apa? Sudah nggak ada? Borobudur belum pernah dicek karbon date-nya, mengingat Borobudur termasuk dalam World Heritage. Mungkin Mas Galuhnya udah nggak ada ya? Mungkin ada yang bisa menanggap. Oh ada. Oh Mbak. Ada. Oh Mbak ya. Galuh. Silakan. Ya saya mau nanya, soalnya tadi kan perbedaannya jauh banget ya. Dibilangnya 5.000 tahun sebelum Masehi sama 800 Masehi. Nah, apa dari carbon date itu bisa ketahuan apa? Karena perbedaannya cukup jauh gitu. Terima kasih. Ya, siapa yang jawab? Saya juga bisa bantu Mbak Galuh. Iya, Pak Kaja. Ya, gini, kalau carbon date itu kan tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Dani Hilman bahwa belum ada yang berani itu. Dan saya di dalam suatu diskusi sama orang-orang yang punya kompetensi memegang istilahnya otoritas Borobudur, mereka nggak berani melakukan carbon date itu. Saya sampai bilang kenapa nggak berani, ya takut klaim itu bisa tidak benar, maka malah saya disangka gini, Pak Kojim nggak setuju kalau Borobudur itu sekarang ini secara otoritas itu di tangan orang-orang Buddha. Nah, saya bilang loh, dalam diskusi ini kan kita bukan masalah setuju nggak setuju, tapi kita ingin tahu Borobudur itu sebenarnya berdiri tahun berapa. Itu kan. Ya.
Karena apa? Saya pada waktu itu nyanggah ke teman-teman Buddhis, ya, Borobudur itu dibangun berdasarkan batu andesit yang reliefnya itu relief setengah timbul. Istilahnya relief itu kan kecil-kecil itu. Jeglongannya itu loh Mbak, itu kan kecil-kecil itu. Itu kalau menggunakan pahat besi ringan apapun batunya bakal sompel, nggak bisa membuat relief itu gitu. Ya. Malah saya katakan itu kalau di carbon date paling tidak bisa ketemu 8.000 tahun yang lalu, saya katakan itu bisa ketemu demikian. Padahal saya belum menemukan tadi data seperti di PWS yang berdiri tahun 718 Surya Sengkala atau kita konversi ke 5.405 sebelum Masehi. Berarti kan sudah 7.000 sekian tahun yang lalu Borobudur itu berdiri. Jadi dengan perhitungan itu ini bisa dekat. Lalu mereka menjawab gini, ya tapi kan kalau carbon date itu kan yang kena kan nanti tanahnya atau usia batunya. Kalau usia batunya kan bisa 10.000, 20.000, 30.000 tahun yang lalu dia karena gitu. Lalu saya ganti jawab, loh Borobudur itu kan bangunan, jadi kita harus meneliti hubungan tanah dan batu Borobudur ditancapkan itu. Ya, jadi dari situ nanti tahu batunya dari mana itu. Ya, terus tanah itu berubah kapan? Jadi bisa diketahui gitu. Nah, saya bisa tambahkan mungkin Pak, membantu Pak Khodim. Ya. Ya, jadi teknik carbon dating ini satu hal yang sudah sangat sering dilakukan, khususnya di geoscience ya. Jadi sangat mungkin dan memang harus. Dan sebetulnya yang metode namanya tuh dating absolut ya. Jadi memang betul berdasarkan lab itu tidak hanya carbon dating saja, bisa yang lain. Nah, tapi yang dalam halnya dengan Borobudur ini itu yang tadi benar itu Pak Khodim. Jadi salah satu material karbon yang bisa kita dating yang berhubungan dengan Borobudur, kita bisa mencari lapisan tanah yang disebut sebagai paleosol ya, tanah purba permukaan ketika Borobudur itu dibuat. Itu memang perlu penelitian, tapi kalau kita ketemu permukaan tanah purba tersebut yang pastinya sekarang sudah di dalam tanah ya, maka umur dari lapisan permukaan tanah itu, lapisan tanah itu akan mencerminkan umur ketika Borobudur itu dibangun. Demikian. Iya, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Oke, gimana cukup? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini dari Mas Arjuna ya masalah ya. Di chat itu terkait dengan Sriwijaya. Kalau masih ada Mas Arjuna, silakan langsung. Halo. Terima kasih Pak Khodim. Terima kasih Pak Dani. Salam kenal dulu Pak. Saya nama lengkap Sri Arjuna Sriwijaya. Kebetulan sampai sama dengan kerajaan itu. Ayah saya emang orang dari Sumatera Selatan. Ibu saya dari daerah Banten. Cuma saya menggelitik masalah kerajaan Sriwijaya nih Pak. Karena dari kecil waktu SD itu saya pernah belajar di pelajaran sejarah itu kan lokasinya kan di Muara Takus ya, dekat Jambi sana. Cuma saya aneh, kira-kira beberapa tahun lalu tuh sekitar 4 tahun lalu ada di postcard YouTube tuh ada budayawan Pak Ridwan Saidi mengatakan kerajaan Sriwijaya itu nggak ada Pak. Sebenarnya bukti ilmiah gimana sih Pak? Nggak ada, apakah nggak ada bukti analisis X-ray itu gimana ya? Kalau saya secara teknis ya, kebetulan saya kalau teknik juga ya. Mestinya kan segala sesuatu bisa diukur, bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Yang namanya keberadaan dinosaurus bisa ketahuan kan. Umurnya berapa tahun, berapa juta tahun, hidupnya seperti apa gitu. Ini kenapa yang seperti itu nggak bisa jadi dibuktikan secara ilmiah Pak? Mungkin bisa minta penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Monggo Pak Jim atau Pak Hadir dulu yang harus jawab. Mas Santo itu, bagian Mas Santo. Mas Santo betul. Sriwijaya itu betul tidak itu 700 Masehi? Ya, atau salah sangka juga? Ada yang bilang malah itu fiktif, nggak pernah ada itu. Gimana itu? Monggo Mas Santo dulu, nanti yang Pak Khodim Mas Ilman lanjut. Matur suwun, terima kasih.
Alhamdulillah ya. Ini pertanyaan bagus karena Sriwijaya itu adalah sesuatu yang harus kita buka seperti kita membuka Borobudur. Ya. Kalau artefak fisik situsnya kita buka Borobudur, terbongkar semua, dapat parsial kesejarahan kita, ya, terutama di tahun Sakanya. Kemudian secara fisik, secara kearkeologian, ya, secara keilmuan Pak Dhani itu bisa terungkap. Ya. Secara ilmu penggalian dengan kitab-kitab, dengan buku-buku terdahulu tuh Pak Kozim sudah gali, ya. Ya. Dan ini harusnya pekerjaan besar government ini, ya. Tapi kita sosok-sosok individu yang sudah melakukan versi subjektif. Jadi subjektivitas itu diperlukan untuk diuji kesubjektivitasannya untuk mendapatkan objek mendekati kebenaran gitu ya. Seperti itu. Jadi Sriwijaya menurut penelitian saya selama ini, jadi beberapa tahun saya sudah meneliti candi-candi di Jawa, kemudian di Mestakung semesta mendukung, saya diantarkan ke Muara Takus. Jadi tentang Sriwijaya, kita harus berterima kasih dengan Babe Ridwan Saidi ya. Jadi beliau itu sosok pendekonstruksi, menghancurkan, menjungkirbalikkan catatan-catatan sejarah selama ini, sehingga orang-orang yang peduli sejarah seperti Mas Arjuna tadi terpancing. Setelah dihancurkan semua, akan tampil para revisionis histori, diantaranya tumbuh Pak Kozim, tumbuh Santo Saba, tumbuh Dhani Hilman. Diharapkan lahir 1000 Ahmad Kozim, lahir 1000 Santo Saba, lahir 1000 Dhani Hilman, lahir 1000 Ridwan Saidi untuk mendekonstruksi yang dianggap benar kesejarahan kita. Oke. Masuk ke Sriwijaya. Jadi penelitian saya selama ini tentang situs-situs tentang kesejarahan, tentang leluhur kita, itu harus dipaksa saya masuk ke dalam penelitian lebih dalam, yaitu ajaran. Rupanya situs-situs Nusantara itu basic ajarannya itu bernama Dharma. Itu jelas terekam di reliefnya ya. Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma Bhajana. Apa itu Dharma? Pak Kozim nanti bisa jelaskan. Not Buddhism, not Hinduism, not Jainism. Itu ajaran asli leluhur kita, kaum Saka, kaum Arya. Oke? Nah, saya dapatkan penelitian saya lebih dalam lagi tentang Dharma. Itu ada tempat di Sumatera yang saat ini ternamakan menjadi Muara Takus. Itu adalah sebenarnya yang saya temukan ya. Itu adalah pusat ritual suci dan pembelajaran dasar Dharma sebenarnya. Di situ pusatnya. Di situ ada landmark yang sekarang ada Candi Mahligai Stupa. Itu tidak hanya kata saya, itu dilihat, dicatat oleh peziarah Tiongkok dari masa Fahuan sampai Itsing, sampai yang terakhir itu abad 10, Atisa Dipamkara asal Tibet itu ke sana sebenarnya. Ya, ke sana sampai Chola itu menyerang Sumatera, yang sebenarnya itu menyerang kota suci. Jadi Chola itu leluhurnya dari masa Asoka 1, 2 itu sudah lakukan rutin sebelum era Buddhism ya. Asoka pertama itu kan 200 SM kalau 200 SM kalau nggak salah. Sebelum Buddhism, sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama itu 500 SM, itu dia sudah lakukan rutin ke Sumatera. Rupanya di Muara Takus itulah. Jadi di Muara Takus itu ada tembok tinggi, ada sekitar 16, itu disebut kota suci. Jadi disitulah yang saya dapatkan leluhur kita yang terakhir yang terkenal itu adalah Dapun Tahiang. Dapun Tahiang melakukan marlapas, Sidayarta, perjalanan suci, membawa Dharma sebenarnya, membawa Dharmik. Itu yang tercatat. Masa-masa sebelumnya leluhur kita lakukan itu sebenarnya. Yang saya dapatkan itu nama-nama Dharma Dasa, Dharma Pala, kemudian yang terkenal adalah Sariputra. Sariputra itu sampai saat ini namanya itu ada di Stupa Sariputra Nalanda. Sariputra itu jelas nama Nusantara.
Sari, ibunya Sari, bapaknya Madara. Oleh karena nama ibunya Sari, dia dinamakanlah Sari Putra. Itu lahirnya di Panisan, di Sumatera sana, sekitar area Muara Takus. Jadi Muara Takus itu sebelum masuk kota suci, yang disebut kota suci, itu ada universitas yang saya temukan namanya itu bernama Sangharama Dharmapala. Nah, itu sebenarnya adalah pusat dari Nalanda, pusat dari Sangharama di luar Nusantara. Ada beberapa Sangharama. Bahasa terdahulu itu disebutnya Sangharama. Sangha itu adalah perkumpulan, komunitas. Nanti Pak Kujim bisa jelaskan. Sangha itu terdistorsi menjadi beda, sehingga ada istilah Wali Songo itu sebenarnya bukan Songo 9, tapi Sangha, kumpulan. Itu bukan bahasa India ya. Itu bahasa asli leluhur kita, Sangharama. Nah, saya dapatkan Sangharama di Jawa Dipa itu bernama Buana Sakapala. Kalau di Muara Jambi saya dapatkan Sangharama Cakrapala. Kalau di Muara Takus Sangharama Dharmapala. Nah, jadi di area Muara Takus itu ada yang disebut Kadatuan. Kadatuan itu tidak ada kerajaan. Jadi di era Dapun Tahyang melakukan marlapas, membawa ajaran Dharma sampai ke Palembang. Jadi Dapun Tahyang itu pergi melakukan sidayarta, macam dakwah gitu ya, dengan merawat dan memperbaiki candi-candi yang rusak. Jadi candi-candi Nusantara itu tidak dibuat oleh dan berdasar ajaran dari luar Nusantara. Perlu dipahami ya, tidak dibuat oleh orang lain dan berdasar ajaran di luar Nusantara. Tidak. Berdasar pada ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Nanti Pak Kojim bisa lebih jelas lagi menjelaskan apa itu Dharma. Dan Dharma itu tersimpan sampai saat ini sempurna di Bali. Jadi Bali itu kan baru ternamakan Hindu, itu kan 1953. Begitu juga Buddhism 1953. Duluan Hindu, baru itu. Nah, kembali ke Sriwijaya. Jadi Dapun Tahyang itu melakukan marlapas itu dia membawa keluarga. Di antaranya Putih Minangwasa, kemudian di area Palembang, barulah di situ si Dapun Tahyang itu membuat fatsal, vanua, atau kalau dalam istilah Kadatuan itu ada ring, Soko, Pisoko, Limbago. Limbago inilah adanya raja. Tapi di area Kadatuan, di area kota suci sekitarnya Kadatuan, itu tidak ada raja, tidak ada kerajaan di situ. Sampai saat ini pun tidak ada. Kalaupun ada saat ini, itu adalah bentukan penjajah. Kalaupun ada saat ini di area Kadatuan Muara Takus, itu yang disebut raja, itu bentukan setelah era penjajahan. Dibentuklah beberapa kerajaan untuk mengadu domba sehingga hancur. Nah, itu di Kadatuan. Jadi Sriwijaya itu baru bernama Sriwijaya setelah Putih Minamasak, kemudian anaknya itu yang bernama Sriwijaya Nasa membuat fatsal ke kesultanan, kerajaan di Palembang. Di Palembang ya. Jadi Sriwijaya itu maaf, benar. moderator udah jam 15.05. Moderator. Ya. Baik. Saya juga nanya ke penyelenggara, kira-kira sampai jam berapa nih? Dikasih waktu. Ya, Pak Sukri atau Pak Sukri. Atau satu pertanyaan lagi mungkin ke Pak Santo Sabah. Jadi intinya sebenarnya konstruksi sejarah Kan itu udah ada jam ya? 15.05. Tadi kan Pak Santo Sabah sampai jam 14 sekian. Ya. Ya itu ada rondomnya tuh, tolong dilihat panitia. Enggak, jadi intinya tadi setelah selesai Mas Santo kan memang kita sudah masuk ke tahap sesi tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Justru saya mau sekarang dan tanggapan juga sudah setelah Mas Kang Hilman. Tanya jawab ini sampai berakhir kapan nih? Itu dia yang saya mau tanya ke penyelenggara. Boleh sampai jam berapa? Karena kalau gitu. Atau mungkin saya bawa tanggapan dari jadwal Batasin sampai maksimal sampai jam 4 aja, Pak. baik. Jelas kan. Gitu. Karena tadi rundown-nya juga salah gitu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin tetap tanggapan terhadap Mas yang terkait Sriwijaya. Siapa lagi bisa melanjutkan? Mungkin saya boleh tambahkan sedikit mungkin Pak. Maaf Pak. Jadi mungkin untuk pertanyaan Pak Santosa dan Pak Dhani, mungkin ada konstruksi sejarah yang gap-nya itu mungkin berasal dari referensi sejarah yang mungkin kurang lengkap ya. Jadi antara lain gini, kalaupun
sejarah Jawa itu kan ada referensi dari perpustakaan di Leiden Belanda sana. Jangan-jangan referensi sejarahnya di luar Indonesia itu ada di sana, di Cina sana, yang Papa bilang ke Ising itu ya. Saya mengamati bahwa semenjak zaman Orde Baru itu namanya pusat sejarah Sriwijaya itu tidak pernah berupaya di-compare dengan sumber informasi yang di China sana. Karena kan zaman Pak Harto itu kan namanya Cina itu kan kurang erat hubungan kita ya. Bahkan saya dengar kan revolusi kebudayaan itu menghancurkan semua informasi sejarah ya. Apa mungkin seperti itu, ada gapnya itu akibatnya hilang, jadi dia ditanggapi karena gapnya hilang, informasi nggak lengkap, jadi ditanggapi seperti itu sebagian orang gitu. Tapi kalau saya sih masih berkeyakinan kerajaan sejarah Sriwijaya itu ada. Demikian, terima kasih. Ya, saya juga Pak nambahi. Mas Santo Sabda sudah cukup tadi penjelasannya? Saya izin. Sampun Pak, sampun. Monggo Pak Gojim. Jadi saya sedikit nambahi. Kan tadi saya sudah sampaikan berdasarkan Serat Centini dan Serat Pranitiradya itu terjadi perang Baratayuda itu 733 Surya Sengkala. Nah itu kalau dikonversi setelah ditemukan 6.123 itu artinya Baratayuda itu terjadi di Pulau Jawa pada tahun 5.390 sebelum Masehi. Jadi 5.390 sebelum Masehi. Artinya kalau diukur dari sekarang, Baratayuda itu ya berarti sudah 7.411 tahun yang lalu. Nah, mengapa itu diklaim India? Ya karena India itu kan untuk memasarkan itu terus terang saja pinter. Tapi dia nggak punya data kapan itu Baratayuda terjadi, terus terjadi apa itu istilahnya perubahan bahasa. Ya, Baratayuda oleh orang India diterjemahkan menjadi ya perang keluarga Barata. Ya. Padahal Baratayuda itu bahasa Jawa kuno. Barata itu artinya perang, Yuda juga perang. Jadi kalau sesuatu itu dirangkap berarti itu perang gede gitu loh. Jadi seperti ya orang Jawa bilang apa itu sepi ya, sonyo sepi. Ya sonyo itu ya sepi. Sepi ya sepi, tapi kalau sudah sonyo sepi berarti sepi sekali kan gitu kan. Nah, Baratayuda juga gitu. Barata itu perang, Yuda itu perang. Jadi kalau Baratayuda berarti perang gede sekali. Jadi bukan perang keluarga Barata. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya orang India selalu bingung kalau ditanya Gatotkaca dari mana. Ya, malah ada apa itu wayang yang dihilangkan seperti Ontorejo, Ontoseno itu dihilangkan. Jadi seperti itu. Nah, terus mereka hanya nganggap oh ya itu terjadinya di India 3.000 atau 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu berapa? Di sini jelas 733 Surya Sengkala. Jadi jelas sekali. Ya, artinya kita sebenarnya bangsa yang memiliki sumber yang valid istilahnya. Saya sebut valid karena ada tulisannya. Ya, kita tinggal memahami, menerjemahkan tulisan itu. Ya, tadi kan dikatakan Prabu Destorassto menerima pembuatan keris dari Empu Mayang itu tahun 725. Berarti perang Baratayuda itu 8 tahun setelah apa itu menerima keris itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ya kan perang Baratayuda itu kan nggak lama, perang gede tapi nggak lama. Makanya masih di tahun 733 Surya Sengkala itu. Di mana itu? Di Jawa. Bukti di Jawa itu apa? Yaitu adanya candi wayang ya yang mengisahkan Baratayuda di candi apa itu di Dieng Plateu, dataran tinggi Dieng. Iya, di sana menurut catatan apa itu Raffles malahan itu ada 400 candi wayang. Jadi maksudnya wayang satu persatu itu dicandikan gitu loh. Jadi di situ. Nah, tapi sekarang kalau kita ke Candi Dieng mungkin tinggal 20 sampai 21 apa itu candi saja. Ya, banyak candi yang ratus itu dihilangkan. Ya. Jadi kita itu ada bukti sejarah. Ya. Dan kalau kita lihat candi wayang di Dieng itu terdiri dari batu kuno, batu andesit.
Jadi itu wajar kalau itu bangunan sekitar ya 7.000 tahun yang lalu. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian setelah itu kan tadi ada tahun 778 itu dibangun Borobudur. Nah, itu kan karena habis perang, orang itu ya kan ingin menata kebersamaan lagi ya. Karena ingin menata kebersamaan lagi, maka tahun 718 ya kan itu Candi Borobudur itu kan sudah dibangun ya kan itu supaya tetap tidak terjadi perang, tapi faktanya kan masih perang gitu loh. Jadi faktanya makanya Candi Borobudur itu tidak jauh juga dari wilayah Dieng itu kan gitu ya. Jadi penataran tentu lebih tua. Nah, jadi disinilah banyak kita yang harus bisa melihat kembali ke masa lalu dari candi-candi yang sudah hilang, bahkan sudah rusak, ya kan? Ya, jadi bukan hanya sekedar candi wayang, tapi mengapa kok disebut candi wayang? Apa itu yang diajarkan di situ? Itu kalau menurut Serat Centini loh ya, Serat Centini ya, di candi wayang itu ada seperti seperti meja begitu di sebelahnya itu. Jadi di sebelah Candi Wayang ini Candi Arjuna gitu. Di sebelahnya itu ada seperti meja yang ditulisi Jawa kuno untuk menerangkan karakter dari Arjuna. Terus nanti kalau Bima ada karakter dari ini. Tapi kan dalam faktanya sekarang itu kan sudah nggak terbaca sudah. Jadi hanya kelihatan batu saja gitu. Nah, yang gini-gini ini kita harus menggugah kembali. Nah, sedangkan masalah Sriwijaya yang zamannya seperti yang disebutkan oleh Mas Santo Saba, itu kalau di Serat Praniti Raja, itu hampir bersamaan dengan berdirinya Majapahit ya pertama. Jadi bukan Majapahit yang 1300 itu, tapi Majapahit yang pertama. Itu berdiri kalau dikonversi ke Batukan Masehi itu 677 sebelum Masehi. Jadi 677 sebelum Masehi. Berdirilah Majapahit ya oleh Joko Sesuruh. Makanya Joko Sesuruh itu ada catatan di Sunda, di Jawa, di Bali. Ya cuma kita nggak pernah tahu siapa Joko Sesuruh itu. Ya jadi seperti itu. Ya. Nah, disitulah kejayaan ya agama lokal yang menginspirasi ya itu tadi berhubungan dengan di Muara Takus, dengan sampai ke India dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti banyak kata yang dipelintir itu seperti wali sangha, ya kan? Sangha itu bahasa Jawa kuno, ya, jadi itu kumpulan, ya, himpunan. Sedangkan wali itu adalah raja yang ditempatkan di daerah pesisir, makanya disebut raja taklukan. Jadi dulu warga wisdomnya itu, warga domestiknya itu ada di dalam, terus ada biasanya itu hutan. Nah di luar hutan itu terus pesisir. Pesisir itu untuk menampung menampung para migran. Pesisir itu. Nah para migran ini harus dipimpin oleh seorang ratu. Nah, namanya wali. Jadi wali itu bukan bahasa Arab yang sekarang ini, tapi wali dalam bahasa Jawa kuno. Ya, sehingga daerah pesisir itu dipimpin oleh himpunan ratu-ratu yang didudukkan untuk ngurusi mereka. Ya, jadi hal-hal semacam ini hilang semuanya. Terus kita Wali Songo diubah jadi wali penyebar agama Islam. Ya, Songo 9. Setelah ditanya 9 itu siapa saja, podo bingung. Kan gitu kan. Ya karena memang tidak berpijak pada realitas. Pasti bingung. Karena tahun 1400-an pun sudah ada para wali itu. Ya kan. Jadi sampai zaman berdirinya Mataram baru nanti dihancurkan pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Semacam ini kita harus flashback lagi. Nah, kalau menurut Pak Hodim ini dengan Pak Santo Saba menjawab pertanyaan Pak Arjuna itu, Sriwijaya itu ada tapi salah zaman ya Pak ya? Iya betul. Jadi ada tapi salah zaman dan itu. Ya.
Jadi Pak Ridwan Saidi membongkar untuk ketiadaannya di tahun itu sebenarnya. Nah, orang sering juga kan ngajari Mojopahit itu di apa itu oleh Raden Wijaya, ya diambil dari nama adanya buah maja yang rasanya pahit, Mojopahit. Ini itu nestapa betul seorang ratu menamai negaranya buah yang rasanya pahit. Iya kan? Majapahit itu kalau yang berdiri tadi 677 itu adalah Prabu Joko Sesuruh putra dari Siung Wanoro, Raja Sunda. Makanya sebenarnya Sunda dan Jawa itu di masa lalu ada ikatan erat. Jadi di situ nggak bisa dilepas gitu loh. Itulah sebabnya ketika terjadi kasus ya zaman Hayam Wuruk mau meminang Dyah Pitaloka, ya Pajajaran nggak boleh diperlakukan seperti itu. Harus tetap sebagai merdeka kan gitu, karena berarti 1000 tahun sebelumnya itu sudah berdiri dan itu menjadi cikal bakal Majapahit pertama 677 yang oleh Joko Sesuruh. Nah, Joko Sesuruh inilah yang nanti bergelar Brawijaya I di tahun 677 sebelum Masehi gitu kan. Nah, Maja itu artinya subur. Pahit itu artinya jaya, perkasa. Ya. Nanti oleh orang Jawa pahit juga dibaca pahing, makanya orang yang apa itu lahir neptunya pahing, waduh itu keras itu, kan gitu. Jadi sebenarnya itu Majapahit adalah negara yang subur dan berjaya dan kuat perkasa gitu. Nah semuanya ini harus dibongkar lagi, ditata ulang, mudah-mudahan bisa menjadi pendorong bagi zaman yang akan datang lebih baik. Terima kasih. Bisa usulan? Monggo. Pak moderator itu yang jawab itu, kok saya yang jawab, monggo. Mungkin ini sebelum tanggapan, apakah mau lanjut dulu? Oke, kita ke Ki Ageng. Kalau boleh. Oke. Siap. Sebentar ya, Ya. Mas. Terima kasih. Satu hal tadi saya senang antara Sunda dan Majapahit ada kaitannya karena rajanya Hayam Wuruk. Nggak mungkin kalau di Jawa nggak ada Sunda. Karena Hayam Wuruk, kalau di Jawa kan Pitik Wuruk. Anekdot aja. Kan jelek ya kalau di Pitik Wuruk ini. Jadi ya terima kasih para narasumber. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini terdiri dari 3 masa. Masa yang lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kita ini sudah dengan sejarah yang lalu, berarti beliau-beliau sudah menanamkan sejarah yang ditanamkan pada kita. Pada saat ini kita menikmati dan harusnya bagaimana ke depan ini kita membuat sejarah kita. Berkaitan dengan ini tentunya kita untuk rasa syukur sebenarnya diadakan oleh Yang Maha Ada di muka bumi ini untuk memahami, mengetahui leluhur-leluhur kita. Karena itu adalah bagian daripada nilai yang ditanamkan para leluhur kita. Jadi dengan tanda apa kebesarannya? Mengenal ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran melalui relief ayat-ayat koniyah. Relief, ada tadi numerik, hitungan-hitungan tadi. Tapi yang aksara ini jarang dibahas. Nah, kaitannya dengan aksara, saya menemukan metode dalang. Tulisan buku saya, Rekonstruksi Sunan Kalijaga. Artinya bagaimana pemikiran Sunan Kalijaga yang cara pengajarnya edukatif dan persuasif ini harus dikembangkan. Nah, saya melihat bahwa di aksara di dunia ini kan banyak sekali. Ada aksara Jawa, Batak, Sunda juga ada. Terus saya lihat kalau relief itu biasanya hurufnya tertulisnya huruf pegon. Nah, huruf pegon itu kalau saya teliti ternyata di sana terdiri dari kayak aksara hijaiyah. Nah, metode dalang saya pendekatannya bagaimana menceritakan filosofi orang Jawa itu harus mengenal sangkan paraning dumadi. Kalau mengenal sangkan paraning dumadi, kalau berarti mengenal sejarah mata rantai kehidupan. Sejarah itu pohon. Bagaimana pohon itu memberikan arti makna kehidupan ini dengan oksigen itu. Nah, dari aksara hijaiyah ini saya kayak zamannya cerita Aji Soko sehingga tumbuhlah Hono Coroko Doto Solo Podo Joyonya Monggo Podongo. Nah, di dalam Jawa ini karena saya dari kontemplasi dari Sunan Kalijaga, saya menggunakan bagaimana mengenal aksara hijaiyah huruf pegon ini dengan metodologi pewayangan Batara, Narata. Wayang itu gambar, kegambaran.
Nah, kenapa ada dalang? Dalang itu petunjuk. Petunjuk kehidupan seperti ini loh. Wayangnya artinya gambaran kehidupan seperti ini. Permainan hidup ini permainan. Nah, bagaimana kita memainkan sekarang ini? Ke depan memainkan. Nah, ini perlu adanya rekonstruksi pemahaman kepada generasi ke depan supaya bangga akan leluhur kita dan kita bisa menyerap nilai-nilai untuk kemajuan kita ke depannya. Bagaimana menjadi kebanggaan para leluhur kita. Nah, untuk itu saya juga ingin berbagi nantinya suatu ketika. Saya senang dengan Pak Kosin tadi secara numerik, hitungan-hitungan angka-angkanya, sehingga mau bisa belajar tahun-tahun. Apalagi dengan lirik ayat-ayat tanda kauniyah. Maka diperlukan kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Diperlukan kiai, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Ilahiyah secara spiritual harus berkeyakin bahwa ada yang tiada batas. Untuk mengenal tiada batas, mengenal tanda-tandanya. Ya, alamiah. Nah, alamiah secara akoniyahnya, secara alam nyata bagaimana? Bisa kita belajar dengan ayat-ayat, dengan pohon-pohon, dengan bebatuan, dengan alam yang terbentang ini. Disitulah ada ketiadabatasan bahwa kita mengakui bahwa kita ini adanya ini diadakan oleh yang maha ada, yang tiada batas. Maka kita harus berdharma. Kalau bahasa tadi dharma, kalau pengabdian diri lah. Apa yang bisa kita kita sumbangsihkan dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita membuat sejarah juga. Nah, saya membuat sejarah kecil, yakni menyampaikan metode dalang tadi. Ada 5 materi. Kalau orang Jawa harus ngerti papat kali mau pancer. Kalau dalam kerisalahan harus ngerti sifat kerasulan, harus sifat sahabat 4. Nah, ini ada. Nah, kalau di negara itu luar biasa, Garuda Pancasila itu luar biasa, saripati yang luar biasa. Nah, ini perlu didiskusikan bagaimana menjadi kurikulum untuk generasi ke depan supaya memahami masa yang lalu, masa sekarang, dan masa akan datang apa yang bisa berbuat. Demikian ini barangkali mohon izin gambaran untuk memberikan tambahan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ki. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikut aja ya. Jadi tadi Mas Devian, silakan. Ada beberapa pertanyaan dari di chat. Silakan langsung aja Mas Devian. Mas Devian Saputra, silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan. Mungkin sebelumnya selamat sore. Ya, jadi semuanya. Ini baru sampai di rumah, jadi saya di perjalanan mendengarkan gitu kan apa yang dipaparkan. Ya, ini saya ada pertanyaan Pak De ya. Jadi berkenaan dengan ajaran leluhur Nusantara. Saya sepakat dengan apa yang Bapak tadi sampaikan ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, ya kan, itu adalah sejarah. Nah, untuk generasi saat ini, tentunya kita seperti yang disampaikan mengenai kurikulum, ya kan. Kita saat ini tidak memiliki kurikulum, ya kan, untuk menjadi luhur, ya kan, ataupun bermoral yang mulia. Bahkan saat ini kan, kalau saya lihat di baru melaksanakan ya seperti pendidikan integritas. Orang ini memiliki jiwa yang bersih, ya kan, tidak cinta duniawi, ya kan, sehingga mereka dalam bernegara, ya kan, ke depannya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa untuk negara ini. Kurang lebih kalau pertanyaan saya, kira-kira dengan sejarah yang ada di masa silam, kira-kira apa yang bisa kita relevansikan Pak untuk di zaman saat ini dan masa depan? Terima kasih. Demikian Pak. Monggo. Mungkin Pak Fajim dulu, kemudian nanti Mas Kang Hilman bisa lanjut. Kalau bagi saya, ya itu tadi karena kita ini sudah di kala subah, terus windunya windu sancaya. Yang pertama harus bisa melakukan rekonsiliasi total. Jadi rekonsiliasi total itu bukan sekadar rekonsiliasi politik, bukan. Ya rekonsiliasi politik, ya rekonsiliasi apa itu kepercayaan untuk bisa saling mengerti, ya rekonsiliasi budaya untuk bisa apa itu saling tahu, sehingga disitulah ya nanti akhirnya bisa bagaimana orang Kalimantan meneliti, menelusuri semua catatan-catatannya sendiri, misalnya bagaimana orang Batak bisa
menemukan. Nah, baru bisa datang ya berunding bareng untuk bisa menyimpulkan sebenarnya budaya kita ini apa. Terus gimana untuk menata ke depan kalau ternyata setelah diketahui, oh Aceh itu berdasarkan sejarahnya itu begini, mulainya kapan, terus raja-raja pernah siapa, terus apa yang itu. Nah, semua itu bisa dikumpulkan. Ya, semuanya bisa dikumpulkan. Ya. Faktanya itu gini ya, faktanya kayak di Sulawesi itu ada Lagaligo. Ya. Tapi Lagaligo itu terlepas dari sejarah kan, dalam pengertian terlepas dari sejarah modern. Sehingga orang hanya menebak-nebak kapan itu ditulis Lagaligo itu. Padahal Lagaligo itu terdiri dari berapa? Apa 1.000.000 bait atau apa begitu, baris atau apa gitu. Nah, ini kan orang Sulawesi juga harus digali, ya. Bagaimana kok bisa muncul Lagaligo itu? Nah, jadi terus disesuaikan dengan penemuan, ya kan, lukisan apa itu di dinding gua yang ada di Sulawesi yang sudah ditemukan umurnya 45.500 tahun yang lalu. Nah, nanti ketemu kan sambung-sambung aja kan. Jadi kita tanpa rekonsiliasi, tanpa memanfaatkan rekonsiliasi ya nggak bisa. Ya, saya ini pernah ikut diundang dalam membahas ya untuk kurikulum sekolah dasar hingga menengah ya. Ketika awal-awalnya Pak Nadiem ini jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya juga gitu, bisa enggak kita rekonsiliasi apa pendidikan gitu. Ya. Nah, mereka kan tanya kepada saya, apa itu rekonsiliasi pendidikan Pak Gojim? Ya pendidikan itu harus di bawah satu atap namanya Kementerian Pendidikan. Bahwa nanti di situ ada ya Direktorat Jenderal tentang pesantren, silakan, tapi tetap di bawah satu naungan. Kalau tidak ya nggak pernah bisa. Masing-masing punya konsep sendiri, masing-masing mau bicara sendiri, ya. Nah, terus apa itu menantunya Pak Daud Yusuf, ya Pak Daud Yusuf almarhum, menantunya itu Mas Bambang Farma. Waduh, Mas, belum bisa kalau kita rekonsiliasi ke situ. Ya wes tak bilangi kalau belum bisa ya kita gini aja. Ya, jadi begitu kalau dari saya rekonsiliasi dulu lah. Semua bisa ketemu barengan. Jadi di situ nggak bisa kita bicara sekarang sendirian ke depan harus gimana kalau tidak ada ketemu bareng dulu. Jadi di situ. Ya, terima kasih. Kang Hilman mau menambahkan? Ya, ya. Jadi ada satu hal yang penting di sini selain rekonsiliasi ya, itu memang penting juga, adalah tentang jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Itu yang hilang. Itu satu hal yang tidak bisa disepelekan ya. Jadi kalau nanti satu saat kita sudah sadar bahwa nenek moyang kita itu tidak bodoh seperti yang diajarkan di sejarah sekolah begitu ya, anak bawang dari Asia Tenggara, dan kita nanti sudah insya Allah sudah tahu bahwa bangsa kita bangsa besar, misalnya keturunan Mahabharat apa namanya Pendawa V, atau bahkan dari zaman sebelumnya misalnya kita ini adalah keturunan dari bangsa Atlantis gitu, yang pernah menguasai dunia. Itu apa namanya ya, kesadaran jati diri kita sebagai bangsa yang besar itu yang akan membangkitkan nasionalisme kita, semangat kita untuk bangkit, dan juga itu juga akan menjadi dasar sebagai rekonsiliasi nasional karena merasa mempunyai nenek moyang yang sama, yang besar, begitu ya. Jadi semangat itu jangan diremehkan ya, karena saya alami sendiri begitu kesadaran bahwa wah saya ini keturunan nenek moyang yang luar biasa, itu pengaruhnya ke kecerdasan juga tuh meningkat luar biasa. Jadi itu sangat penting. Tanpa kita benar-benar memahami sejarah nenek moyang kita yang benar, saya pikir semboyan yang sedang kita dengungkan sekarang untuk apa namanya pembinaan nasionalisme lah, Pancasila dan sebagainya, itu tidak akan menjadi kehilangan apa namanya ya semangatnya ya, semangat yang betul-betul benar. Kan kita ingat juga bagaimana Bung Karno dulu untuk membangkitkan semangat
bangsa Indonesia. Dia bangun Monas kan, tujuan kan begitu, untuk membangkitkan rasa bangsa kita sebagai bangsa yang besar. Nah sebetulnya kalau kita nanti bisa menguak sejarah nenek moyang kita yang luar biasa, maka tanpa Monas pun kita seharusnya sudah bisa merasakan betul-betul membangkitkan dalam setiap insan Nusantara bahwa kita adalah bangsa yang benar, yang harus bangkit, tidak kalah oleh semua bangsa di dunia. Demikian. Ya, baik Kang Hilman. Tugu Nasional tepatnya Kang Hilman. Kalau Monas kan kawasannya. Oke. Selanjutnya tadi mungkin Mbak Cindy ya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat. Silakan langsung. Mbak Cindy dari Kutai. Masih ada nggak ya Mbak Cindy ya? Didengar nggak?